Halo, selamat datang di kelas Matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi data. Materi ini dapat dilihat pada LKS bab 4. Oke, siapkan masing-masing buku tulisnya ya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu apa sih itu bangun ruang sisi datar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat contoh-contoh bangun ruang sisi datar ini. Bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangun ruang di mana sisinya itu merupakan sisi yang terbentuk dari suatu bangun datar. Seperti yang telah kita ketahui, kalau bangun datar itu terdiri dari segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan seterusnya. Oke, nah kali ini kita gabungkan bangun ruang yang sisinya sisi datar. Nah, bisa dijumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti gambar berikut. Ada rubrik, kemudian ada kado, ada coklat, kemudian di bawah itu ada piramida. Nah, pada gambar sisi kanan itu kita bisa lihat ada box di situ ya. Kemudian ada rak dan ada box hadiah atau bokado. Tuh, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalkan ada balok kayu, ada juga atap rumah dan sebagainya. Selanjutnya, kita lihat macam-macam dari bangun ruang sisi datar. Yang pertama ada kubus. Apa itu kubus? Dapat dilihat ya di sini. Bisa dibaca, kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang sisi. Berbentuk persegi yang ukurannya sama. Contohnya, ada bangun ruang rubik seperti pada gambar sebelumnya ya. Kemudian ada dadu, ada es batu, dan lain sebagainya. Bentuk dari kubus dapat dilihat pada gambar berikut. Coba perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pada kubus tersebut, kita dapat melihat komponen-komponennya. Ada titik sudut, ada juga sisi, kemudian ada bagian tusuk. Bagian titik sudut, seperti namanya, titik. Berarti bagiannya ada titik A, titik B, bisa kita lihat ya, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Berarti jumlah titik sudutnya ada berapa di sini? Dihitung saja, berarti ada A, B, C, D, E, F, G, H. Artinya dia memiliki 8 titik sudut. Ya, itu sifat kubus yang pertama. Nah, sudah dituliskan di sini sifat-sifat kubus. Kemudian, untuk sisinya, coba kita lihat ada berapa jumlah sisi dari kubus. Sisi ditunjukkan pada gambar, yaitu bagian B, C, F, G. Nah, yang sama dengan B, C, F, G, ada juga A, D, E, H. Dapat dilihat di sini ya, A, D, G, H. Ini merupakan sisi. A, D, E, H. Ini merupakan sisi juga. Kemudian, untuk sisi sampingnya, A, B, E, F. Untuk sisi yang belakang di sini, C, D, G, H. Kemudian, untuk alasnya, A, B, C, D. Untuk tutupnya ada E, F, G, H. Oke, bayangkan saja kubus ini merupakan kardus. Jadi lihat bagian sisi-sisinya. Kira-kira untuk menutupi ruangan di dalam kubus ini ada berapa penutup? Nah, jumlah penutup itu dapat kita katakan
kalau itu merupakan jumlah sisinya. Nah, pada sifat-sifat kubus, sisi ini berbentuk persegi dan ukurannya sama. Oke. Kemudian sifat yang ketiga, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Kita kembalikan lagi pada gambar. Lihat, rusuk itu bagian yang mana? Rusuk itu bagian CG. Nah, selainnya ada yang sejajar yaitu DF. Kemudian ada lagi yang berdiri juga AE dan DH. Selain itu ada juga rusuk AB, kemudian CD, EH, dan GH. Ya, ada juga EH, FG, AD, dan BC. Itu. Jadi rusuk-rusuknya itu merupakan kerangkanya, kerangka dari kubus tersebut. Nah, total rusuk dalam kubus ini ada 12 rusuk yang panjangnya sama. Itu merupakan ketiga sifat-sifat dari kubus. Jadi, kalau nanti di soal diberitahukan sifat-sifat seperti ini, kita tahu bahwa bangun ruang sisi datar tersebut adalah kubus. Kemudian, rumus untuk mencari luas permukaan dan volume kubus. Oke, kita kembali pada pertemuan sebelumnya. Untuk bangun datar, biasanya yang ditanyakan adalah luas dan keliling. Sedangkan untuk bangun ruang, selalu ditanyakan luas permukaan dan volumenya. Nah, karena kita membicarakan mengenai bangun ruang, maka kita akan mencari luas permukaan dan volumenya. Kita lihat rumusnya di sini untuk luas permukaan kubus, yaitu 6 dikali S dikali S. S itu apa? S itu merupakan sisi. Jadi kita lihat kembali nih, gambar kubusnya. Sisi itu yang mana? Sisi itu yang bagian A, B, B, C, C, D, D, A. Itu merupakan sisinya. Tuh. Kemudian kita lihat rumusnya, volume kubusnya. Yaitu rumusnya S kali S kali S. Karena S-nya 3 kali, berarti bisa kita singkat S pangkat 3. Nah, coba perhatikan contoh di bawah ini. Diketahui panjang sisi kubus, ya, panjang sisi kubusnya yaitu 2 cm, kemudian ditanya luas permukaan dan volume kubusnya. Oke, kita telaah dulu soalnya. Apa yang diketahui di sini? Yang diketahui adalah panjang sisi kubus. Berarti sisi kubus bisa kita singkat sebagai S. Nah, di rumus ini dituliskan sebagai S. Karena S-nya sudah diketahui, yaitu sepanjang 2 cm, maka tinggal dimasukkan saja atau disubstitusikan ke dalam rumus yang sudah ada. Rumus luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali S dikali S. Coba kita tulis dulu rumusnya. 6 dikali S dikali S. Kemudian kita tulis 6-nya tetap, kemudian S-nya yang pertama ini kita ganti dengan 2, karena diketahui S-nya 2. Kemudian dikali S lagi, oh S-nya kita ganti dengan 2. Oke, nah kita hitung, tinggal 6 dikali 2, dikali 2. Langkah pertama, kalikan dulu 6 kali 2, berapa hasilnya? 6 kali 2, 12. Kemudian dikalikan lagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 24. Kemudian kita hitung volume kubus. Volume kubus rumusnya yaitu S dikali S dikali S. S-nya 3 kali ya. Kita ganti saja S-nya dengan angka 2. Karena diketahui sisinya 2. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8.
Jangan lupa satuannya untuk luas. Nah, pertemuan sebelumnya kita tahu ya, satuan luas itu cm persegi atau cm-nya pangkat 2. Kalau volume, cm-nya pangkat 3. Tapi kalau keliling, cm saja, tidak ada pangkatnya atau pangkat 1. Itu. Jangan lupa satuannya ya. Kalau nanti panjang sisinya diketahui satuannya meter, berarti luas permukaannya meter pangkat 2, volumenya meter pangkat 3. Oke, selanjutnya kita lihat bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Perhatikan pengertian dari balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Nah, balok ini hampir mirip dengan kubus. Kalau kubus itu banyak panjang sisinya itu sama, tapi balok ini yang sama adalah sisi yang saling berhadapan saja. Gitu. Nah, contohnya apa? Contoh dari bangun ruang balok ini. Bisa kita lihat kardus. Kardus TV itu ya, itu kan panjang. Nah, kemudian ada lemari pakaian. Ada juga buku cetak, atau buku tulis kalian. Itu contoh balok, dan lain sebagainya. Oke, untuk mengenal unsur-unsur balok atau bagian-bagiannya, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini digambarkan balok PQRS TUVW. Nah, sudah ditunjukkan ya bagian-bagiannya. Ini hampir sama dengan kubus bagiannya. Sisi ini yaitu QRUV, kemudian rusuknya itu yang kerangkanya ini, yang garis-garis ini, titik sudutnya itu pojok-pojoknya. Gitu. Nah, di sini bisa kita ilustrasikan. Anggaplah di sini balok ini merupakan suatu ruang aula. Coba kalian perhatikan ya, aula ya, gabungan dari kelas 81 dengan 83. Nah, itu kan memanjang ya, itu membentuk bangun ruang balok. Tuh, dimana ini yang bagian depannya. Ini yang bagian jendela-jendelanya. Gitu. Memanjang dia kan jadinya. Nah, ingat, untuk balok, sisi yang berhadapan itu selalu sama panjangnya. Perhatikan saja sisi PQUT berhadapan dengan sisi SRVW. Nah, itu panjangnya sama. Begitu juga dengan sisi yang alasnya. Alas yang bawah dengan penutupnya yang atas di sini. Yang samping bagian sisi samping juga sama. Oke, kita lihat sifat-sifat dari balok. Yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Dan ukurannya sama. Ya. Oke, kemudian yang kedua, memiliki 8 titik sudut. Oke, sama ya. Kemudian yang ketiga, memiliki 3 kelompok rusuk yang masing-masing terdiri atas 4 rusuk sama panjang. Kenapa ada 3 kelompok rusuk? Karena bisa kita lihat nih, kelompok yang pertama untuk kelompok yang depan dan belakang di sini. Tuh, ini kelompok yang paling panjang. Rusuknya ada PQ, UT, kemudian VW, RS. Itu ya rusuknya ya. Jadi bagian bawah ini tembok yang berhadapan dengan tembok yang belakang. Dimana panjangnya sama, itu kelompok pertama. Kelompok rusuk kedua yang samping-samping di sini, QRUV, yaitu rusuknya QURV, dan rusuk yang belakang PTSW, saling berhadapan. Itu kelompok kedua.
Kemudian untuk kelompok ketiga, di sini ada yang atapnya dan alasnya. Gitu. Selanjutnya kita lihat rumusnya. Rumus untuk luas permukaan balok yaitu 2 dikali P. P-nya panjang dikali lebar ditambah di dalam kurung panjang dikali tinggi, kemudian ditambah lebar dikali tinggi. Oke. Untuk volumenya yaitu P kali L kali T. P ini merupakan panjangnya, L-nya merupakan lebarnya, dan T itu tingginya. Oke, kalau digambar P-nya itu yang mana? P-nya itu yang panjangnya. PQ di sini. Nah, ini panjang. Yang paling panjang itu P-nya. PQ ini sebagai panjangnya. Kemudian QR. QR ini sebagai lebarnya atau L. QR ini panjangnya nanti sama dengan PS karena dia berhadapan. Oke. Kemudian tingginya yang mana? Tingginya yang di sini, sisi tegaknya. Tusuk tegaknya yaitu UQ atau QU. Tingginya dari dasar ke atap. Berarti panjangnya PQ, lebarnya QR, kemudian tingginya UQ. Atau boleh RV, boleh deh. Ya, penyangganya. Oke, kita lihat contohnya agar kita lebih memahami rumus luas permukaan dan volumenya. Contoh, diketahui suatu balok dengan panjang 6 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 2 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume balok. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui di soalnya. Angka-angkanya apa aja sih? Oh, ternyata ada panjang. Tulis panjang sama dengan notasinya P sama dengan 6 cm. Kemudian lebar, yaitu L-nya sama dengan 4 cm. Kemudian tinggi sama dengan T sama dengan 2 cm. Kemudian kita susun di sini rumusnya. Luas permukaan balok. Kita tulis kembali rumusnya, yaitu 2 dikali buka kurung, di dalam kurung ada P kali L, kemudian ditambah, kemudian dikurungkan P kali T, ditambah L kali T. Tinggal dimasukkan saja, 2-nya tetap, 2 tetap ya, dikali P-nya. Di soal P-nya berapa ya tadi ya? Oh, P-nya di sini 6. Sudah, masukkan berarti di sini 6. Dikali L. L-nya berapa? 4. Kemudian ditambah, ini yang diminta apa lagi? Oh, P dikali T. Berarti P-nya 6, T-nya 2. Ditambah 4 dikali 2. Oke. Yang di dalam kurung kerjain dulu. Kerjakan terlebih dahulu angka yang ada di dalam kurung. 6 kali 4. Tulis 24. Kemudian 6 kali 2, tulis di sini 12. 4 kali 2, 8. Oke, sama dengan yang 2 di depan tetap, dikali jumlah yang di dalam kurung. 24 ditambah 12 ditambah 8. Hasilnya adalah 44. Sehingga hasil tersebut kita kalikan dengan 2. 2 kali 44 sama dengan 88 cm persegi atau cm pangkat 2. Kemudian untuk volume balok, perhatikan rumusnya, ditulis terlebih dahulu rumusnya. P dikali L dikali T. P-nya kita sudah tahu panjangnya 6, kemudian dikali L-nya 4, dikali T-nya 2. Tinggal disubstitusikan saja ya. Nah, kita kalikan 6 kali 4 dulu. 6 kali 4 hasilnya 24. Dikali 2. 24 kali 2 sama dengan 48 cm kubik atau cm pangkat 3. Kemudian kita coba ada latihan mandiri di sini. Jangan lupa isi jawaban pada kolom komentar. Jangan lupa absen juga ya. Ada nama, kelas, dan juga jawabannya. Di sini perintahnya hitung volume dan luas permukaan kubus dengan panjang sisinya adalah angka bulan lahir kalian.
Oke, ini ada petunjuknya nih. Misalkan nih, contohnya, Ustazah nih lahir pada bulan Februari. Bulan Februari itu bulan yang keberapa sih? Januari, Februari. Oh, Februari itu bulan yang kedua. Berarti panjang sisi kubusnya itu 2. Nah, tapi nih, kalau misalkan ada salah satu dari kalian, siapa ya? Misal Agis ya, lahir pada bulan Desember. Berarti bulan Desember itu bulan yang keberapa? Oh, bulan yang ke-12. Berarti panjang sisinya adalah 12. S-nya 12. Gitu. Nah, dari S yang 12 itu, kita cari luas permukaan dan volume dari kubusnya. Bisa dilihat nanti rumusnya di LKS atau di awal video ini. Oke, selamat mengerjakan. Semoga sukses ya. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa terus belajar dan jangan menyerah. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.